Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada 'alaina as-siyam wal qiyam fi syahr ramadhana rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khairul khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi salatu wassalaman daimain mutalazimain tataraddadu ila yaumiddin. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah kalimat dengan judul Ramadan sebagai bulan berkah dan bulan pahala. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita berada dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan artinya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun, tufturidu 'alaikum siyamuhu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman khurima khairuha faqad khurima." Yang artinya, telah datang kepadamu bulan yang diberkahi. Diwajibkan atasmu berpuasa di sana. Dibuka pintu-pintu surga padanya, di dalamnya, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dibelenggu setan-setan pada bulan tersebut. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan pada bulan tersebut, maka sungguh dia telah terhalang dalam melakukan kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa posisi bulan Ramadan adalah posisi di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan dinilai dengan nilai yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, amal ibadah apapun, amalan-amalan positif apapun yang kita lakukan di dalam bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, terutama di dalam hal ini adalah ibadah puasa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu, kullu hasanatin bi asri amsalha ila 700 da'fin, illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Yang artinya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Adam, yaitu manusia, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu Allah sendiri yang akan balasnya, wa ana ajibi. Artinya dalam hadis qudsi ini menjelaskan posisi siam sebagai satu ibadah. Itu merupakan sebuah ibadah yang pahalanya di atas daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena di dalam puasa ada kesabaran. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu adalah separohnya daripada kesabaran. Dan kesabaran itu adalah satu bentuk amalan positif yang pahalanya tidak ternilai. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya dipenuhi pahalanya orang-orang yang bersabar dengan tanpa hitungan. Pengertian dengan tanpa hitungan artinya karena banyaknya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau bersabar. Dan di dalam puasa kita tahu di sana ada bentuk kesabaran. Sabar untuk menahan diri dari lapar, haus, sabar untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah merupakan bulan puncak dari proses pembersihan hati,
sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah memberikan nilai tersendiri bulan Rajab sebagai bulan yang dimuliakan. Artinya Allah menginginkan kita untuk memulai sebuah perjalanan panjang. Sehingga di dalam bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa kita dibersihkan oleh Allah, lalu Allah melanjutkan dengan bulan Sya'ban. Allah pun memberikan keistimewaan bulan Sya'ban untuk menghadapi Ramadan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, fadlu Sya'bana limuqabalati Ramadan, bahwa keutamaan bulan Sya'ban itu karena dalam rangka proses untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan proses dari ini berpuncak pada bulan Ramadan, yaitu proses penjernihan hati. Bagaimana agar hati kita dihiasi dengan amalan-amalan yang baik, dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang kotor, sehingga pada akhirnya setelah Ramadan kita akan menjadi Idul Fitri, orang yang kembali fitrah, orang yang seperti bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai posisi tersebut? Tentu tidak ada lain adalah bagaimana kita meningkatkan dan memaksimalkan produktivitas kita di bulan tersebut. Caranya pertama adalah dengan niatan yang baik, niatan yang kuat. Itu akan mendukung dan memotivasi kita untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amalan-amalan yang positif yang bisa menjadikan kebersihan hati kita. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya sebagai ibadah dalam bentuknya saja, tetapi tidak ada nilai di dalamnya karena tidak ada kualitas yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita tidak hanya sekedar puasa yang menahan haus dan lapar, tetapi puasa yang bisa menghasilkan pahala puasa. Begitu juga bacaan Quran kita, jangan hanya sekadar membaca Al-Quran, tetapi bacaan yang Quran yang dilanjutkan dengan tadabbur, pengamalan yang hati kita dihiasi dengan amalan-amalan yang baik, dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang kotor, sehingga pada akhirnya setelah Ramadan kita akan menjadi Idul Fitri, orang yang kembali fitrah, orang yang seperti bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai posisi tersebut? Tentu tidak ada lain adalah bagaimana kita meningkatkan dan memaksimalkan produktivitas kita di bulan tersebut. Caranya pertama adalah dengan niatan yang baik, niatan yang kuat. Itu akan mendukung dan memotivasi kita untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amalan-amalan yang positif yang bisa menjadikan kebersihan hati kita. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya sebagai ibadah dalam bentuknya saja, tetapi tidak ada nilai di dalamnya karena tidak ada kualitas yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita tidak hanya sekedar puasa yang menahan haus dan lapar, tetapi puasa yang bisa menghasilkan pahala puasa. Begitu juga bacaan Quran kita, jangan hanya sekadar membaca Al-Quran, tetapi bacaan yang Quran yang dilanjutkan dengan tadabbur, pengamalan yang pada akhirnya menjadikan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita atur waktu sebaik mungkin. Kita buat planning, perencanaan dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sehingga dengan adanya planning atau perencanaan tersebut, insya Allah hidup kita atau kegiatan-kegiatan kita akan menjadi terprogram dengan baik. Kita akan bisa membuat satu evaluasi sehingga kita sudah sampai mana, dimulai dari hari pertama bulan Ramadan sampai nanti akhir di bulan Ramadan, sehingga menurut versi kita betul-betul sudah membersihkan diri kita, menghiasi hati kita dengan amalan-amalan yang baik, dan kita memastikan menurut versi kita bahwa kita sudah menjadi orang yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dikasih rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha menjadi orang-orang yang baik di sisinya, dan kita berharap semuanya pada akhirnya menjadi manusia yang betul-betul kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.